Bang, gimana kabar Bang? Ya baiklah. Sibuk Terus. di kantor, sibuk apa ya? Ya ada urusan-urusan pribadi kadang. Sama selesaiin PR jam tenar yang terlalu banyak sekarang. Setelah pasca pandemi. PR terdekat apa Bang? Terdekat selesaiin album Triple. Itu selesaiin album Triple sama sekarang ini udah mulai masuk konser-konser jadi schedule-nya diatur lagi. Apa? Mulai sibuk lagi lah, benar gitu. Sama di samping itu juga membereskan apa lagu-lagu Amtenar yang tersebar di apa sosial media, di YouTube itu yang diklaim oleh pihak lain gitu. Itu yang lagi kita benahi. Nanti kita bahas yang itu, tapi yang mungkin kita apa pengen juga tentang sejarah Amtenar ini dari awal berdiri sampai sekarang mencapai fase yang sekarang ini Bang. Oke, Amtenar itu dibentuk tahun 2007 yang Amtenarnya ya. Tapi akar bandnya itu sejak tahun 2005 dari namanya OP Box dulu. OP Box itu apa Bang? OP Box itu nama studio. Studio miliknya Haji Novian, adiknya Pak Haji Mohan ya. Jadi awalnya di situ nongkrong-nongkrong sama Bang Haji. Ya apa? Hibur diri selesai urusan kantor kan. Kebetulan yang dipanggil Bang Haji orang-orang yang dia tahu, orang terdekatnya dia yang bisa main musik dikit-dikit gitu. Karena memang nggak serius kan, panggil-panggil aja. Karena memang maksudnya nggak bikin band bener-bener, cuma memang buat gitu-gitu aja. Udah dari situ apa? Kemudian Bang Haji ngasih challenge, bisa nggak Amtenar dulu, OP Box bikin lagu gitu. Mana ya? Karena kita waktu itu memang udah lepas alat musik semua, saya udah lepas alat musik, udah sibuk kerja, Bewok juga gitu, Bang Wen juga udah jarang nyanyi. Tapi sebelum ke Amtenar itu kita di EO dulu sebenarnya, namanya ekivalensi. Sebelum Bang Haji jadi pegawai negeri, jadi Bang Haji bikin satu EO namanya ekivalensi, itu yang kerjasama sama Deteksi Production di Jakarta. Jadi kita datangin artis nasional itu. Jadi kita semua ke bagian-bagian tugas masing-masing. Saya Bewok, terus Bang Wen Yopi. Nah, jadi kita sering ngadain acara-acara lokal, band lokal. Jadi dari awalnya udah kenal semua kan sama teman-teman band lokal. Nah setelah kita bikin OP Box, ternyata ada undangan gitu. Loh kok jadi serius gitu. Akhirnya Bang Haji naikin lagi levelnya. Bikin lagu yuk gitu. Akhirnya kita bikin lagu. Nah setelah jadi bikin lagu ya itu kita merubah nama jadi Amtenar gitu. Amtenar itu yang ngasih nama almarhum Haji Muhammad Ruslan yang ngasih nama. Amtenar diambil dari bahasa Belanda yang artinya pegawai negeri sipil gitu. Dulu zaman Belanda kan itu nyebutnya. Nah dari situ Amtenar benar bikin lagu tapi genrenya pop rock, semacam lagunya si Andre and the Backbone lah gitu kayak gitu. Ya. Itu 7 lagu kan kita bikin. Nah ada satu lagu yang kita jadiin bonus track yaitu Lombok I Love You. Itu ceritanya. Dimasukin lah ke album itu. Kemudian dia di mixing, mastering, balancing di White House Studio Jogja. Kemudian diperbanyak, kalau nggak salah 300 keping apa ya waktu itu. Ya udah dibagi-bagi ke teman-teman dekat aja. Ya udah nyebar, kemudian ada yang masukin ke radio, ke apa gitu, ke handphone, ke apa. Nyebar lah, tapi yang ternyata yang di-appreciate sama masyarakat itu lagu Lombok I Love You. Nah, setelah itu Bang Haji pikir lagi, ini kayaknya orang-orang pada minta kalian main reggae nih gitu, mau nggak? Wah dia kok nambah serius lagi gitu kita pikir kan, karena memang nggak benar-benar nggak ada niat bikin band gitu. Loh kok serius lagi? Berani nggak? Ya cobalah, ini lahirlah album kedua, Kau dan Warnamu di situ. Nah, Kau dan Warnamu ternyata dibayar oleh Miru Production. Album kedua ini sudah
reggae. Sudah reggae karena Bang Haji minta udah migrasi ke reggae deh gitu. Ya. Ya udah kita coba-coba akhirnya dapat. Berarti reggae ini bisa jadi semacam apa ya, penemuan yang alamiah atau Iya. bagaimana Bang? Iya. Secara tidak sengaja. Tadi key point-nya adalah pada lagu Lombok I Love You. Iya, jadi Amtenar itu memang dari hadir karena ketidaksengajaan, kecelakaan sejarah lah menurut saya. Saya selalu bilang begitu ke mana-mana. Jadi memang awalnya memang nggak bikin band, cuman karena Bang Haji pusing di kantor, jadi ada waktu kosong jam 4, jam 5 sore, yuk genjang-genjang di studionya aja lo pas kosong nggak ada yang pesen, udah dipanggil lah Wen yang kebetulan biasa nyanyi gitu kan, temen main dari kecil, panggil lah Bewok yang bisa main gitar, panggil lah saya juga gitu. Panggil lah Bang Didit yang di Satpol, teman-teman semua. Jadi nggak memang ya kalau kita serius bikin band pasti kita cari orang tertop kan, terbaik-baik ya. Nggak, memang kita sengaja begitu. Tapi akhirnya ya itu, ketika kita lepas album Kau dan Warnamu ternyata diapresiasi lagi lebih banyak lagi, ya udah kita keterusan sampai sekarang. Gitu. Tadi kita nggak bisa stop sekarang. Cerita tentang menjadi reggae itu lagu dari bonus track sebenarnya. Iya, triggernya di Lombok I Love You. Triggernya di Lombok I Love You yang bagaimana proses kreatifnya? itu lagu dibuat tahun 93 Mas Han. Antara 93 94 ya, aku lupa ya. Itu Bang Wen ada kerjaan di Jogja waktu itu. Dia ada kerjaan di Jogja, terus sekarang liburan main ke tempatku. Dia kangen pengen pulang waktu di kos, terus aku kan ada gitar kan, jadi mana. Terus jangan-jangan bikin lah Lombok I Love You. Oh, waktu itu tahun 93 94 lah ya. Ketika Amtenar dibentuk tahun 2007, di album pertama yang judulnya Silaturahmi Cinta, yang aku bilang bonus track tadi masuk Lombok I Love You, karena 7 lagu pop jadi kurang 1, sementara teman-temannya udah pusing kan mau bikin lagu-lagu, udah 7 udah butak gitu. Lagian nggak serius kan, cuman buat kenang-kenangan kata Bang Haji. Nanti kalau kita udah tua ada kenang-kenangan bahwa kita pernah punya bikin lagu gitu. Terus Wen bilang, "Lu masih inget nggak lagu Lombok I Love You yang kita bikin dulu di Jogja?" Waduh, aku lupa, memang lupa. Masa sih ya? Ini loh. Terus dia kasih liriknya kan, tapi setengah dia juga lupa setengah itu. Terus aku lanjutin lah terus lah. Sodorin ke Bang Haji, sempat nolak kan. Wah janganlah, ini kan lagu pop kita mau bikin, bukan lagu reggae. Gak apa-apa lah kan, kita juga gak serius bikin band gitu. Ya udah, masukin jadi bonus track aja gitu. Oh iya dah. Ya ternyata ya itu yang apa yang bisa diterima oleh masyarakat luas gitu. Dan pada saat itu Amtenar keluar juga belum ada band reggae. Walaupun yang ada band reggae cuman main-main di kafe ya. Yang bikin album itu belum ada. Semua itu pop rock, alternatif segala macam, anak-anak band lokal ya. Hanya Amtenar yang ngusung reggae waktu itu dan bawain lagu tentang Lombok. Sempat nggak dipercaya juga sama orang-orang mendengar musik Lombok bahwa ini nggak mungkin ada Lombok yang bikin ini. Karena memang kualitas audionya itu waktu itu memang sudah standar nasional karena digarap di Jogja kan, anunya apa, mixing, mastering, balancingnya. Jadi di mana Bang? Garap? Di White House Jogja, yang garapin tuh Mas Gotre. Dia waktu itu juga garapin Sheila on Seven kan. Jadi karena standar nasional begitu mungkin ya. Jadi nggak ada nih yang begini hasilnya di sini, kira-kira gitulah. Itu yang juga menjadi apa ya, orang jadi penasaran gitu. Akhirnya ya jadi orang banyak tahu lagu itu gitu. Akhirnya masuk ke album kedua udah reggae full. Udah reggae, album ketiga terus reggae. Nah di album kedua Bang Haji break. Karena dia harus nyalon jadi wakil wali kota. Dia bilang, kalian lanjutin dah. Kita juga waktu dibilang lanjutin, ya paling cuma sampai sini dah gitu kan. Tapi ternyata kita diundang terus kan. Terus akhirnya ada lagu lagi. Ya udah, kalau gitu bikin lagu album ketiga dong ini. Hanya masuk lagi album ketiga. Keluar lagi album ketiga, keluar 4, 5, 6 sampai sekarang jadinya 9 album gitu sejarahnya. Sekarang triple album. Ya sekarang kita masuk ke triple album sejak awal pandemi. Aku yang punya ide itu di Kebang Wen waktu itu. Apa ya kita mau ngapain nih pandemi kan, konser nggak ada, apa segala macam, mau apa tuh konser virtual nggak dapet feel-nya kan, nggak ditonton terus ya udahlah bikin lagu gitu. Ternyata akhirnya aku punya ide triple album.
Kalau double album kan banyak ya yang bikin dulu, ada JNR, ada macam-macam, ada Slang juga pernah. bikin. Nah aku pengen yang lebih dari itu, triple album, sehingga lahirlah konsep itu. Triple album itu isinya satu album baru Amtenar. Itu udah record semua sekarang, sudah tinggal di mixing, mastering, balancing. Sebagian udah di launching seperti lagu D, Sumbawa Nesia, udah semua. Kemudian ada lagu Religi, isinya 6 lagu. Kemudian The Best-nya Amtenar 12. The Best-nya itu diambil dari hasil jumlah download di sosial media. Itu kita ambil dari Reverb Nation. Nah, itu yang kita kumpulkan dan kita remaster record ulang lah. Ya, ya. Termasuk aransemen juga kita agak ubah-ubah sedikit, karena sekarang kan di album yang ini, yang di album triple ini, ada personil baru masuk namanya Baby. Dia mantan keyboardisnya John Willemut, Mas Baby. Jadi sekarang line up-nya Amtenar itu pepadu personil, kita selalu nyebut personil itu pepadu kan. Pepadunya Amtenar tuh 7 sekarang. Keyboard 2, kembali ke konsep awal. Waktu Amtenar masih ada Haji Opi sama Haji Mohan. Mereka kan keyboardis dua-duanya tuh. Nah sekarang kita balikin lagi keyboardnya Amtenar tuh 2. Itu yang kita... Ini kan triple album nih seperti menantang arus ya. Bisa Karena sekarang dibilang begitu. arusnya kayaknya orang Single kan? single. Iya, orang banyak kan keluar di Ya, single. ketika semua menyempit, Amtenar malah memproduksi karya yang Ya. secara ini luas lah gitu, bebannya luas, beban produksinya. Orang sekarang cari yang ringkas gitu, semua dipadatkan, album jadi single gitu, Iya. video Sekarang panjang jadi video pendek, film panjang jadi film solois maupun band itu mereka lebih efektif menurut mereka mengeluarkan single daripada album, karena memang kalau album tuh mau jual pakai apa gitu. pendek. Album fisik udah nggak laku lagi, Ya. orang udah nggak pakai kepingan lagi sekarang, orang udah main ini. Terus tinggal sekarang buka platform digital, mereka bisa dengar lagu itu langsung di situ kan. Artinya bahwa kebudayaan mendengarkan musik sudah berubah. Semua sekarang masuk ke platform digital semua. Tapi Amtenar melawan arus itu, memang melawan arus itu, tetap mengeluarkan album dengan triple gitu. Nah, tadinya sebenarnya konsepnya itu tetap kita mau bikin bentuk fisik cetak gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya kita rethinking lagi gimana baiknya. Akhirnya keputusannya adalah memasukkan semua lagu-lagu itu dulu ke platform digital supaya selamat, dalam arti save dulu dia lagu itu supaya jangan sampai lagu itu ketika dijual bebas gitu, kemudian orang memasukkan itu ke YouTube, mengklaim seperti lagu-lagu Amtenar sebelumnya. Iya. Itu yang bikin repot kita sekarang, karena ada beberapa lagu yang kita malah bukan kita yang punya, diklaim sama orang lain. Itu lumayan merepotkan akhirnya untuk biar dia kembali ke kita lagi. Bagaimana Klaimnya itu. Amtenar menyikapi itu? Ya ini kita coba telusuri, tracking kan di situ kan, mereka kayak misalnya lagu Kau dan Warnamu itu diklaim oleh namanya Dasgo. Kita coba ke YouTube kan, bahwa ini lagu saya gitu. YouTube ngasih jadi sistemnya YouTube gini, kalau ada yang komplain dengan lagu itu, ini sekarang Amtenar kalau mau ngupload lagu Kau dan Warnamu kena klaim oleh Dasgo gitu loh. Amtenar Padahal sendiri. kita punya lagu kan. Iya, iya. Nah jadi untungnya YouTube ngasih pilihan opsi gitu, bahwa kamu bisa keberatan bahwa itu memang lagumu, tunjukkan. Ya udah kita kasih mekanisme bukti itu, ya. Betul. Nah si Dasgonya kan nggak bisa kasih bukti bahwa dia yang punya, tidak ada kerjasama, tidak apa. Akhirnya karena dia tidak punya tanggapan, maka di take down lah dia punya sama YouTube. Nah itu enaknya itu, yang digital ya, kita bicara digital. Nah sekarang itu udah lepas, jadi sudah milik Amtenar lagi. Ya. Sementara kalau Lombok, kalau View itu klaimnya dari Bahaya Record Jakarta. Kita pernah kerjasama Amtenar masuk salah satu 10 band waktu itu reggae untuk bikin kompilasi reggae Indonesia, album reggae Indonesia. Nah lagu Amtenar masuk situ, Lombok, kalau View.
otomatis lagu itu menjadi hak klaim dari Bahaya Record gitu. Nah, penghasilannya baru-baru kemarin ini kita kontak ke Bahaya Record bahwa selama dari tahun 2015, itu album 2015 loh. Dari tahun 2015 Amtenar tidak pernah menerima satu peser pun dari hasil penjualan album digitalnya. Nah, akhirnya kemarin kita kontak, ternyata ada niat baik juga dari mereka untuk membayar tunggakan lah gitu, katakanlah dari lagu Lombok I Love You gitu. Tapi klaimnya tetap di mereka gitu, sehingga kita akhirnya memutuskan di The Best meremix lagi lagu Lombok I Love You dengan melibatkan Kevin saksofon. Di album sekarang ini kita lebih banyak melibatkan talenta lokal lah. Kayak Bang Jo yang di Swiss juga kita dilibatkan, Kevin, terus ada Pamela Paganini juga ikut di situ ya. Jadi lebih melibatkan juga mixing masteringnya, balancing sekarang udah nggak ke Jogja lagi, kita pakai lokalan gitu ya. Karena teknologi yang dulunya di tahun 2007 hanya ada di Jogja, sekarang sudah ada di sini. Dan teman-teman sini udah mampu. Udah punya kemampuan. Itu sehingga kita terus pakai sini aja deh, biar muatannya lokal semua gitu. Itu strategi digital selain masalah copyright dan sebagainya tadi di ranah digital, apalagi Bang untuk promosi dan sebagainya gimana? Ya, promosinya masih konvensional. Kita pakai IG, pakai Facebook, terus kita konser juga itu kita kasih tahu bahwa ini lagu baru. Gitu. Konvensional aja. Karena kan kita murni indie ya. Kalau dulu di album-album sebelumnya itu ada yang backup lah, benar gitu. Backup dalam arti misalnya di album, aku lupa album Reggae Indonesia kalau nggak salah ya, kita di backup sama yang jual alat rumah tangga yang gede itu, yang di apa aku namanya, yang gede di sini, Depo Jaya itu. Yang sebelumnya juga sama Honda juga pernah itu. Nah sekarang itu sulit lagi nyari produser kadang-kadang gitu. Akhirnya kita produserin sendiri lah gitu. Sambil sekarang ini masih coba-coba dulu cari bergening lah. Jadi model penjualnya sekarang kita jual package aja deh, jual baju, jual apa itu, tapi lagu itu hanya bonus aja. Sudah bukan lagi jadi jualan utama lagunya, karena itu rumit sekarang menurut saya. Dunia musik Indonesia, dunia itu malah rumit sekarang gitu. Makanya aku bilang kalau ada orang yang masih mau main musik, aku heran gitu kalau masih ada yang mau main musik di zaman sekarang ya. Karena udah nggak menguntungkan sekali dari yang paling menantang atau yang paling rumit dari dunia permusikan di era digitalnya apa? Saingannya kan jadi banyak. Karena semua orang bisa bikin lagu loh. Semua orang bisa bikin lagu, semua orang bisa bikin video klip, semua orang bisa upload di YouTube ya kan. Jadi akhirnya, nah tapi kalau dia bisa keluar dari sana artinya disukain lagunya, maka itu pure, itu memang benar-benar diterima publik tanpa direkayasa loh. Kalau dulu di musik konvensional zaman dulu itu kan di format dia. Dan semua TV dibayar, semua radio dibayar, semua memutar lagu-lagu itu. Jadi kita kan kerangsang buat nonton itu aja, akhirnya dia jadi orang tahu. Nah, sekarang enggak kan? Karena benar-benar kalau memang dia lagunya nggak bagus, dia nggak akan dikenal orang. Gitu. Terbukti seperti itu. Jadi dulu istilahnya flexing dalam bermusik itu dimungkinkan. Iya, gitu. Dimungkinkan. Sekarang sudah sulit karena pencarian terhadap musik yang disukai sangat mudah. Iya, dan nggak ada lagi produser sekarang, ya kan? Ada produser musik itu udah nggak ada udah. Jadi yang memproduksi sendiri, yang jual-jual sendiri, ya kayak gitu. Jadi itu yang bikin rumit, berat karena saingannya banyak kan jadinya. Nah, semua orang bisa langsung. Hari ini bikin band, ada lagu, udah bisa rekaman kan. Tapi kalau untuk Bang Igor sendiri melihat Amtenar
di usianya yang keberapa sekarang kalau sekarang? Ini dari 2007 sampai sekarang jadi berapa? Kemarin habis ulang tahun kita 14 ya? 14 apa 13 sudah? Ya. Nah, Antara di itulah. usianya yang sekarang 13 kayaknya. fasenya Amtenar fase apa kira-kira menurut Bang Igor? 13 tahun. Kalau dibilang dewasa juga secara bermusik ya. Belum juga sih. Apa ya? Aku agak sulit apa ya? Tapi keinginan untuk berkarya tuh masih Tetap ada, tetap semangatnya tetap terpelihara. ada, ya tetap ada. Cuman sudah nggak pakai ekspektasi gitu loh. Wah, ayo kita biar bisa main di, ayo bisa, udah enggak. apa karena sudah merasa sudah banyak nih yang saya capai Enggak gitu, juga, atau enggak juga. Ya, banyak juga di daerah-daerah apa di Indonesia yang kita belum bisa main ya, walaupun pernah diundang tapi belum sempat bisa main kayak di Papua misalnya itu kan. Pengen juga kita kan main Iya. di situ. Di Bali malah belum pernah, benar. tapi Malah terlalu duluan di ke Lampung. drive oleh ekspektasi itu memang Bang Igor karakter personal Bang Igor sendiri atau tidak ingin dikendalikan oleh ekspektasi itu, apakah itu memang filosofi band atau secara personal Bang Igor rasakan? Nggak tahu ya. Karena selama ini teman-teman percaya ke saya gitu dah. Ah. Ngurus soal di sosmed, soal hubungan sama teman-teman di luar gitu. Akhirnya jadi kebentuk Amtenarnya ke situ. Ya, Ya nggak tahu karena saya memang kalau udah bilang nggak saya mau main, mereka nggak main gitu. ya. Jadi ya kalau saya sih, ya kalau saya pribadi saya udah nggak ada ekspektasi. Wah kapan ya bisa enggak? Kapan bisa main di luar negeri enggak? Ya. Karena semua yang pernah main di Lampung, di Jogja, di Jakarta, di Parkir Timur Senayan, di Bogor, di Cirebon apa itu nggak pernah kita bayangkan juga. Ya. Sejak awal nggak pernah kita bayangkan. Tiba-tiba aja bisa ke situ. Gitu. Nah ketika di situ ya udah benar main sama seperti main di lapangan umum, di salong sama aja. Karena itu juga karena itu saya bilang mungkin karena memang kita ndak orang kan kadang gini bikin band awalnya sudah ada ekspektasi wah ini bandnya harus begini nanti gitu. Ya, Nah kan Amtenar enggak Benar, ikut arus aja udah. seperti itu. Tidak lahir melalui Ya, proses makanya gitu. ketika ada yang cap Amtenar itu kan musikalitasnya standar, salah, di bawah standar malah. kemampuan teknis Iya, misalnya bermain. di bawah standar Amtenar itu. Karena bukan musisi kan saya bilang tadi kan. Mereka cuma bisa pegang akord titik dan bisiin lagu udah itu aja. Iya. Nah kalau bilang Amtenar tuh jauh lebih hebat ini, ya memang benar. Misalnya ada dibandingin sama Ya, siapa gitu. secara teknis Iya, atau memang benar. skill personil misalnya. Iya, aku nggak pernah marah tuh, nggak pernah. Wah enggak. Amtenar tuh gitu-gitu aja, ya memang gitu-gitu aja. Tapi rezekinya ya Pak. Ya aku nggak, ya akhirnya ya apa ya? Sejarah yang bicara udah biar sejarah yang bicara deh gitu. Biar dan kita juga nggak punya pengen jadi band yang apa gitu enggak. Terus juga pernah ada yang bilang bahwa Amtenar itu kan begitu karena ada Bang Haji gitu. Bang Haji nggak pernah begitu dia selesai dari Amtenar terus dia sibuk di pemerintahan udah dia nggak ngurusin Amtenar. Ya, Amtenar jalan-jalan sendiri. Ya, kita juga banyak kebantu karena Bang Wen kan juga dia pengurus YRKI kan, Iya. Yamaha RI King gitu. Jadi masanya kan banyak tuh. Jadi kita juga pernah bikin album buat mereka 6 lagu khusus buat album King. Judulnya Making waktu itu. Itu. Jadi kalau ada Jamnas kita diundang. Kalau ada Jamda juga mereka kita diundang. Kebanyakan gitu sih. Itu. Ya kalau tapi kan Amtenar juga sekarang meskipun tidak diekspektasikan ke arah situ, sulit dibantah bahwa Amtenar ini juga sekarang sudah menjadi representasi dari musik Lombok. Kalau bicara musik atau musisi Lombok, salah satu nama yang paling tidak yang harus disebut adalah Amtenar. 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 Iya. Nah, Kenapa? ada beban atau ada
ekspektasi atau tentu ada tuntutan sih kalau sudah bicara tentang sebagai sebuah ikon misalnya. Pasti ada ngerasa enggak ada kami harus punya standar begini atau kami harus punya pencapaian berikutnya gitu. Enggak merasa yang seperti itu, Bang. Enggak sih. Cuman yang kita tetap jaga tuh profesionalitas gitu aja. Misalnya udah diundang main jangan telat gitu kan, terus main aja gitu. Kita nggak minta misalnya Riders Unpleasant harus ini harus ada rokok 1 pak, harus ada kayak yang kejadian kemarin harus ada ini enggak. Yang penting ada air putih di atas panggung. Biasa kan ya kita juga ngelihat sih kalau pas main sama artis-artis nasional gitu ya, di tenda mereka tuh ada alkohol, ada kan tergantung request kan. Iya. Yang benar nggak? Bukan kita munafik nggak pernah minum, pernah sih. Tapi kita pikir ya kalau minum dulu terus main, nggak enjoy gitu loh. Iya. Cuma karena itu aja sih. Kalau jadi makanya kita nggak neko-neko lah kalau konser ya udah. Tapi pernah mengalami kejadian buruk nggak ketika mungkin karena tidak terlalu menuntut Pernah kesannya diremehin sering. oleh apa contohnya, Bang? Kira-kira yang waktu agak yang paling parah mengganggu, ya waktu beberapa kali ya kita di nomor 2 kan gitu. Di nomor 2 kan dari artis utama, padahal kita yang menjadi band pembuka kan. Ya kita tahu diri juga sih oke, tapi kadang nggak terlaluan gitu. Kadang line kita nggak ada yang hanya buat artis utama, jadi kita mau main kayak pakai apa kan gitu. Pernah kejadian gitu juga itu waktu sama The Massive. Terus main sama band Bali waktu itu, dia dijamu sedemikian rupa, kita biasa-biasa nggak apa salah sih. Tapi akhirnya yang kasihan ya band yang berikut, mereka yang kasihan. Setelah selesai main, penonton bubar. Iya. Termasuk The Massive tadi? Iya. Kan kasihan. Saya bayangkan kalau saya itu jadi band itu, waduh, udah jauh-jauh, udah drumnya diselimutin lah, udah diatur kayak spesial. Padahal sama-sama band indie sih. Ya orang masa menyalahin orang ya nggak tahu mereka terus pulang, masa menyalahin penonton gitu kan. Ya kejadian gitulah. Terus ya terakhir kemarin waktu di MotoGP yang benar nggak ditawarin untuk main tapi nggak dibayar juga kan. Itu menyedihkan lah. Tapi akhirnya main. Iya, itu sedikit Bang. Coba di breakdown kejadiannya, kronologisnya gimana Bang Igor? Ya intinya gini. Intinya gini. Dari yang ngurusin acara itu untuk urusan talent, kontak personil aku waktu itu nawarin, karena dia nawarin bilang main sama ini terus dia minta price-nya benar, minta price loh ya, minta harga. Nah karena aku biasanya nggak mau ngasih harga karena itu urusannya manajemen, nanti kan aku ngelompat manajemen dong. Saya kasih lah nomor manajemen supaya minta harga ke sana gitu loh. Nah ternyata di manajemen bicaranya beda lagi, bahwa kami nggak punya budget, kalau mau kami hanya memfasilitasi band-band lokal yang mau main gitu loh. Kan kaget manajemenku, loh ini gimana nih acara MotoGP kok kita nggak dibayar gitu. Nah, dia kasih tahu ke kita, terus aku sementara band-band jelas dong, band-band besar itu kan dibayar semua. Nah ada juga sih band lokal yang dia undang waktu itu juga, cuman ya kalau sudah dia bilang begitu kan berarti semua nggak dibayar teman-teman itu kan berarti gitu. Nah, akhirnya aku nulis di Facebook lah, aku biasa nulis kan. Nah, kalau kesel aku nulis lah gitu, atau kalau lagi kenapa gitu nulis di Facebook, ternyata disebar teman-teman gitu. Disebar semua, di tag sampai Kemenkraf juga, di Sandiaga Uno di tag, Pak Gubernur, ini pariwisata, teman-teman di pariwisata juga, wah ini harus nih ya, nyebar. Akhirnya 2 hari kemudian dipanggil sama
dinas pariwisata provinsi. Saya bilang ya kalau memang kita nggak dibayar, ya udah kita bikin acara sendiri deh biar gratis, nggak apa-apa gitu. Yang penting teman-teman band lokal ikut memeriahkan acara MotoGP. Ternyata dari panitianya yang itu ngontak minta harga kan. Ya dikasih lah harga tertingginya Tenar. Itu terjadi Terjadi tawar menawar. Tapi aku sudah bilang kalau nggak segitu aku nggak bayar. Akhirnya segitulah. Dibayar penuh, dikasih transport bolak-balik, udah. Akhirnya main. Jadi bukan soal uangnya sebenarnya. Yang aku berapa kali bilang, loh kok gimana sih ini gitu loh. Kok kita band dari sini nggak dibayar. Terus mereka itu dibayar, dikasih hotel. Ya pikiranku, ya dipikir kita seneng gitu main di acara itu bareng sama artis-artis lokal. Ya mungkin kalau band lain iya ya, tapi kalau Amtenar karena sudah terlatih itu jadi nggak main juga nggak apa-apa, yang penting jangan beginilah caranya gitu. Cuman itu aja sih, aku kemarin tuh cuma ngasih semacam sikap gitulah, sikapnya Amtenar terhadap perlakuan hal semacam itu. Akhirnya ya buntutnya karena Amtenar dibayar, ya band-band lokal yang lain dibayar juga. Alhamdulillahnya dibayar, tinggi lagi mereka dibayar. Aku tanya-tanyakan sama mereka, dibayar nggak? Dibayar Bang segini, oke deh. Itu aja supaya kita yang sudah berkarya gitu dihargai lah paling nggak. Bukan soal nominal ya. Tapi paling nggak mereka hargai. Kalau mereka dibayar ya kita dibayar juga. Kalau mereka gratis ya kita juga gratis, kan gitu aja sebenarnya. Paling nggak ada sikap pun dari kita gitu. Iya, Bang. Kalau secara personal kan juga saya yang melihat Bang Igor ini tidak hanya sebagai seorang musisi, tapi juga punya karya-karya yang mungkin merepresentasikan Bang Igor secara personal, misalnya selain lagu ya, selain musik, mungkin di fotografi, kemudian juga di karya tulisan misalnya, yang merepresentasikan kegelisahan. Bagaimana Bang Igor bisa membangun karya demi karya di lintas bidang gitu, meskipun mungkin semuanya masih dalam satu rumpun kesenian lah ya, rumpun seni gitu. Musik, fotografi, dan tulisan gitu. Mungkin habit kali ya, habit mungkin ya, juga aku nggak tahu juga. Fotografi misalnya. Fotografi belajarnya dari kapan Bang? Dari kampus, dari kuliah. Jadi di semester awal aku dapat fotografi di Akademi Komunikasi Indonesia, kan aku ambil broadcast radio dan televisi kan di Jogja di Akademi Komunikasi Indonesia. Aku masuk tahun 96. Duluan mana kenal musik atau main musik sama motret? Duluan musik lah. Duluan musik ya. Nah, aku di situ baru kenal fotografi. Itu dapat dasar-dasar sih, tapi karena di situ kan aku mulai suka, terus aku bergaul sama fotografer senior di Jogja gitu, kayak Del Rusli gitu. Hanya banyak menimba ilmu di luar jam kampus gitu. Nah, ini itu berkelanjutan, jadi senang motret gitu. Tapi aku nggak pernah ikut lomba, nggak tertarik gitu ikut lomba gitu. Aku cuman menguji kemampuanku sampai mana itu lewat lomba-lomba di sosial media gitu loh. Jadi kan ada website luar negeri, aku masukin fotoku ke situ, kadang dipilih foto best of the week kayak gitu. Aku cuma ngukurnya lewat situ, tapi kalau ikut lomba dapat hadiah itu jarang. Pernah malah. Kenapa Bang? Nggak tahu, aku takut kalah kali. Takut kalah. Iya, atau takut menang? Iya, kalau menang dibilang wah. Semua diambil. Iya. Musik diambil. Lebih ke kepuasan pribadi kalau motret sih aku sebenarnya. Kepuasan pribadi kayaknya kalau lagu waktu kosong gitu, ya udah motret. Kadang pakai HP, kadang pakai kamera. Proses kreatifnya yang berbeda dari musik beda-beda dan itu fotografi apa Bang? Atau kepuasannya
lebih beda-beda. beda- Sama beda nulis tingkat juga. jenis kepuasan Ya, atau jenis nulis. sensasinya ya? Misal nulis kan aku di Facebook doang kan. Nulis di Facebook itu juga nggak sengaja juga itu. Nah, aku kan suka usil kadang kalau lihat ada masalah apa gitu aku nulis aja, cuek aja aku nulis gitu. Nah itu juga jadinya disebar-sebar orang gitu, sebar. Berapa kali sebar tulisanku tuh disebar-sebarin banyak orang. Banyak kasus. Tapi kalau aku diminta, bang ini ada kasus ini tulis nggak? Ah, ngapain gitu kalau aku nggak tertarik nggak aku tulis. Ya, pokoknya aku nulis itu ya semau lah gitu. Banyak juga yang nawarin apa, bang bikin buku deh gitu. Ah ngapain dong di sini juga kamu bisa baca kok, ngapain bikin buku. Aku juga nggak pernah merasa jadi penulis, juga nggak merasa jadi fotografer. Fotografer di Lombok nih hebat-hebat, lu banyak yang hebat, jago-jago. Ya, aku nggak berani nyebut diri fotografer. Kalau tukang foto mungkin. Tukang Nah, potret. iya, nggak itu aja lah. Karena kalau sudah nyebut diri fotografer gitu kan pasti punya apa tanggung jawab karya pasti. Ya, ya. Termasuk juga nggak berani nyebut diri musisi juga. Aku udah bilang aku nggak main bass juga itu karena kebetulan aja dulu. Kenapa main bass ya? Nah, Karena waktu maulid dulu di kampung kan harus tampil. Wah, aku main apa nih kok bisa cuman kencang-kencang. Udah kamu, namanya Arif waktu itu. Temanku SMA, dia tinggal di rumah. Udah kamu ngebas aja dah, paling gampang tuh cuman 4 senar. Oh iya deh. Dari situ awalnya, cuman karena 4 senar. umur berapa bang? SMP kali. SMP. Main di maulid Nabi, terus akhirnya kebiasaan main ngebas. Waktu masuk kampus, teman kampus nawarin ngebas juga. Ini ya udahlah. Jadi aku nggak sempat belajar yang benar-benar main bass. Masih kacau lah aku main bass tuh. Asal-asalan aja. Makanya kalau bilang, ah Bang Igor tuh apa cuma bisa gitu? Ya memang cuma begitu karena aku nggak expert di main bass. Kalau di musik influence-nya apa bang? Yang paling menginfluence Bang Igor? Influence. Kalau reggae kan Kalau reggae aku memang dari SMA. kecelakaan sejarah. Oh tapi Enggak, dari SMA aku. Yang senang dengar reggae ya. ya, Dari SMA. Aku kalau dulu di Jogja di Popeye, nah tinggal di Jogja. ya, ya. Di Popeye itu aku selalu kalau dapat kiriman duit pasti ke Popeye beli kaset 1, 2, tapi reggae. Pasti ada reggae-nya. Heeh. Oh. Cuman nikmatin aja, nggak ku perdalam itu enggak. Seneng denger reggae. Itu. UB40, Papa Winnie, Black Uhuru, terus Inner Circle, UB40, kalau Marley udah jelas lah itu dari volume 1 sampai segitu. Cuman ngeband akhirnya aku bawa mainin heavy metal, main Jane Eran aku di sekolah kampus dulu. Itu. Aku masih ingat aku main Jane Eran, terus Leon Seven main Bon Jovi. Nah, satu panggung. Tapi nggak ada pengen punya bikin project pribadi yang sesuai. Pengen Ada bikin sih, apa ada sih kemarin aku bikin Igor and the Citru bareng teman-teman yang lain. Itu iseng-iseng aja itu. Main di kafe waktu itu. Main di kafe karena aku kadang pengen juga sih bawain lagu-lagu apa yang aku suka gitu. Tapi nggak reggae. Oh, ya, lagu top 40 lah gitu bawain bareng teman-teman. Nah, kemarin juga aku coba bikin lagu bareng masih pakai Igor and the Citru. Recording yang tapi bukan reggae. Gitu. Ya, iseng-iseng aja lah, nggak terlalu. Kalau Bang Igor melihat musik sekarang gitu. Kemarin sempat Bang Igor kalau tulisannya soal musik itu tentang musik cover, fenomena musik cover yang Oh, yang si kasusnya si Jidan sama si ya, Zidan sama siapa yang sih namanya Andika tuh? itu. Ah, ya. Kasus itu kenapa? Gimana Bang Igor memandang musik cover dan sebagainya? Fenomena-fenomena musik terbaru yang sekarang muncul gitu. Dilematis sebenarnya. Kalau kayak posisi band seperti Amtenar malah bagus di cover banyak orang. Jadi orang tahu. Lagunya Amtenar pernah di cover sama anak Surabaya. Lagu yang Lombok I Love You. Dia pernah cover itu. Nggak apa-apa. Itu kan jadi orang tahu lagu. Tapi sekelas Kangen Band di cover lagunya mungkin buat apa lagi orang semua tahu kan gitu kira-kira ya. Nah, cuman kalau masalah kasus yang kemarin tuh lebih kepada etika lah kira-kira gitu. Etika. Wah, kita udah bawain lagu orang kok kita ejek orangnya kan itu keterlaluan sih. Makanya aku bilang tuh cocoknya didudahin orang kayak gitu gitu. Udah dapat uang dari sana, udah dapat segala macam dari sana terus
malah lebih banyak dia dapat event daripada bandnya sendiri kan, itu harusnya dia syukurin itu gitu loh. Ya jangan begitulah gitu. Maksudnya ya etika yang penting gitu. Etika yang penting. Suara atau kemampuan itu kan semua orang juga ada yang punya gitu kan. Kadang ada orang yang bisa nyanyi tapi dia nggak mau nyanyi kan. Udah nyanyi di kamar mandi aja. Bahkan lebih bagus dari suara mereka kan juga ada gitu ya. Bukan cuma kamu yang punya gitu. Ya tapi itu kembali ke itulah Kayaknya salah star satu syndrome gitu. gejala star syndrome. Ya, memang star syndrome itu. Yang aku bilang itu memang star syndrome nggak kedetek di kita. Kita nggak tahu bahwa kita kena star syndrome. Iya. Gimana? Bang Igor kan pasti pernah dong di fase ketika wow, saya di fase ini gitu. Saya adalah seorang star gitu, seorang bintang meskipun di Caranya ya mungkin kalau aku saling mengingatkan antara sesama personil. Harus ada yang bisa ngerem. Kalau yang ini kelewatan sedikit, udah lupa bahwa dia sudah kena, yang ini harus ingetin, yang ini harus ingetin gitu. Memang kita nggak akan sadar dan itu asik gitu loh. Orang kena star syndrome itu asik loh. gejalanya apa biasanya? Gejala yang paling utama merasa semua orang pasti dengar saya, kira-kira gitu. Orang pasti nurut apapun yang saya bilang, apapun saya lakukan, orang pasti oke gitu. Itu star syndrome tuh. Dia tidak lagi gini misalnya. Ketika dia mengkomentari satu kasus, gitu ya, versinya dia nggak rethinking lagi itu. Ketika dia sudah berstatement, dia nggak thinking lagi. Oke, ini benar apa enggak gitu. Nah, ketika dia mengomentari itu dasarnya itu karena dia nggak mengolah dulu, pantas nggak aku ngomong begini gitu, kayak gitu. Jadi bisa diobatin nggak star syndrome? Nah, aku nggak tahu ya bisa diobatin apa enggak, tapi sebenarnya ada kunci-kuncinya sih sebenarnya kalau kita tahu diri bahwa sebenarnya kita ini cuman dititipin lah gitu loh. Kalau kita tahu itu ya, kembali ke situ lagi deh. Kalau kita tahu bahwa ini semua cuma titipan, suara bagus, jago bikin lagu, jago main gitar, cuma titipan karena memang kan kita kecil nggak bisa kan. Ya. Memang ada bayi yang baru lahir langsung jago nyanyi, bisa main gitar apa kan enggak. Berarti itu titipan kan. Nanti udah tua ada orang yang gitaris tapi udah nggak bisa lagi pegang ngapa-ngapain kan, udah diambil kan berarti. Nah kalau dia sadar bahwa apa yang aku dapat sekarang ini bukan aku rasa itu jadi rem lah. Gitu loh. Bisa ngerem bahwa ya udah biasa-biasa aja lah gitu. Lagian kalau dibilang cuman aku yang bisa ya tolol lah namanya gitu. Cuman itu aku bilang lagi nggak sadar sih. Sadar. Ada juga perlunya untuk mendengar apa yang misalnya gini. Ketika kita dikritik orang, itu bagus malah. Itu jadi bahan rem. Atau kita dibenci orang, itu keren tuh, bagus tuh. Aku tuh paling dibenci mungkin di antara karena tuh banyak yang benci aku karena aku ya mungkin aku pas waktu itu kena star syndrome kali ya, aku nggak sadar terus aku dibenci. Tapi bagus buatku gitu. Itu obat gitu loh. Dibenci orang tuh obat. Pahit kan? Pahit. Tapi itu obat untuk ke depan gitu. Akhirnya kita pikir ya aku salah kali, aku terlalu sok gitu jadi orang. Bisa juga gitu sih. Tadi ketika Bang Igor bicara soal semua itu titipan. Pada akhirnya kan harus dilepas. Ada yang dilepas dan hilang, tapi ada sesuatu yang dulunya menjadi milik Bang Igor gitu, misalnya lagu atau karya dilepas dan diwariskan biasanya. Nah, misalnya saya tertarik kemarin sama Dedi Dores. Ternyata lagunya itu telah terwariskan karena sekarang ini juga berkaitan dengan digitalisasi itu ya. Akhirnya dia menjadi legacy yang bisa bermanfaat untuk minimal keluarganya gitu. Oh iya, secara finansial ya, bisa belajar ke Warkop ya, ya. Warkop DKI. Kemarin ada masalah kan ketika ada cloningannya itu. Hanya Om Indro kan mempersoalkan itu. Bayangkan loh, dari Warkop, brand Warkop itu bisa menghidupkan anak-anaknya Dono yang masih kuliah tuh udah mati padahal kan, tapi dia masih bisa ngasih uang buat anaknya walaupun dia sudah mati. Nah, itu kehebatan satu
karya gitu ya kan, warkop itu kan karya gitu ya. Akhirnya lintas batas, lintas Makanya masa hidup. iya. Nah tergantung apakah dari awal kamu sudah prepare nggak dengan itu semua. Nah kembali lagi ke itu, sangat perlu ternyata memang untuk kita melindungi karya-karya kita. Jangan pikir bahwa sekarang aku bikin lagu nih, lepas aja. Kita nggak tahu nanti itu orang suatu saat kapan Nasibnya ternyata lagu itu, itu. iya seperti Mbak Surip misalnya. Itu kan lagu Tak Gendong Mana-Mana kan udah lama sebenarnya, tapi nggak tahu karena nasibnya akhirnya ya kayak gitu kan. Jadi karya itu aku beberapa kali bilang bahwa seperti bom ranjau, kita berkarya aja lah, bikin bom terus, tebar aja terus. Kita nggak tahu mah yang keinjak oleh sejarah dan meledak, dan itu yang membawa kamu ke puncak. Kita nggak pernah tahu itu. Jadi tugasmu sebagai musisi, tugasmu sebagai seniman, tugasmu sebagai apa aja itu berkarya. Itu berkarya. Mumpung lagi dikasih kemampuan. Nah, itu pun karya yang kamu hasilkan itu bukan karyamu sebenarnya. Kalau menurut aku ya, itu bukan karyamu. Kamu hanya diberi pengetahuan pada saat itu untuk membuat ini gitu. Inspirasi dan sebagainya. Iya. Nah, seperti anak lah. Ketika dia lahir, kamu hanya bertugas nyekolahin, kasih dia makan. Tapi mau jadi apa dia itu bukan hak kamu lagi. Itu masyarakat, lingkungan yang akan membentuk dia jadi apa, kan gitu. Lagu juga gitu, karya juga gitu. Ketika kamu sudah bikin lagu, kamu sudah maksimal bikinnya, udah bismillah lempar aja. Kita nggak tahu nanti itu apa, karena hak masyarakat sudah. Mau bilang lagu itu jelek, bagus, kan masyarakat punya hak. Ya. Kamu nggak punya hak lagi sudah. Itu sehingga aku selalu menekankan ya ke aku, bukan ke teman-teman yang lain. Bebas lah itu kalau itu. Kalau ke aku di Amtenar, ketika aku buat lagu sangat berhati-hati di lirik. Jangan sampai aku kemudian hari nyesal telah menulis lirik itu. Nah itu belajar lebih banyak musisi-musisi besar ya, selalu gitu. Dulu mungkin pas nulis lagi mabok kali ya gitu. Udah jadi lagu, mau dicabut gimana lagi, udah nyebar kan gitu. Udah nyebar. Berhati-hati ketika kita nulis itu. Ya apa ya? Banyak jalur buat berkarya itu gitu loh. Tapi yang paling penting adalah jujur aja. Ya lihat lagumu cuma bisa bikin sampai situ, ya udah sampai situ. Jangan yang bukan kamunya terus kamu masuk ke situ lagi, tuh repot. Tapi menjaga karya, upaya untuk menjaga karya itu kan tadi kayaknya sudah mulai diseriusi oleh Amtenar ya, atau Ya, Bang jadi Igor sekarang. ya sebagai- sekalian aku kasih berbagi pengalaman sama teman-teman musisi. Sekarang tuh ada agregator, ya. Ada publisher, ada dua model. Ada agregator, ada publisher. Agregator tuh semacam net release, terus ada macam-macam ya. Itu murah aja kok. Mereka kasih pilihan kita kalau daftar lagu nih, punya lagu nih. Baru kita daftar online. Ada sistemnya Murah dan macam-macam. mudah berarti. Ya, macam sistemnya macam-macam. Ada yang bagi hasil per 3 bulan, ada. Tapi sejauh yang aku tahu ada yang sekarang sedang aku Amtenar aku pakai net release gitu. Semua lagu Amtenar Sekarang sedang dimasukin ke situ. Ada tiga pilihan. Satu 50.000, hanya 50.000 loh per lagu. biaya untuk mendaftarkan. Untuk ke daftarin mereka. itu. Terus 75.000. Ini fasilitasnya beda-beda. Kemudian ada yang 95.000. Nah, tinggal pilih deh tuh mau mana itu. Nah, karena kalau 50.000 misalnya itu mungkin YouTube nggak dapat ya. Gitu. Tapi kalau aku yang penting sekarang kan lagi siapa sih bisa ngalahin YouTube kan. Nah, jadi cari agregator atau publisher yang Include semua ada platform. ya yang ikut, yang masukkan ke YouTube, Facebook, IG gitu. Supaya TikTok? nanti lagumu itu kalau dijadiin background story ada kan, tinggal searching gitu. Nah, itu yang penting karena kan yang ya, TikTok misalnya gitu, yang gede-gede lah ya. Cari yang itu. Nah, nanti ketika itu udah masuk ke agregatornya akan nyebarkan itu, mendaftarkan itu ke TikTok, ke IG, ke Facebook, Ke platform sosial digital yang media lain itu ya. Nanti kalian bagi hasil di situ. Kalau biasanya baginya 75-25.
Ada yang ada yang 75 macam-macam lah. Itu ada yang kita apa modelnya nggak bayar tapi nanti apa hasilnya tuh kadang 50-50 macam-macam lah pokoknya. Ya tinggal pilih aja lah teman-teman gitu. Nah, karena gini, kalau satu lagu kamu daftarkan ke Haki misalnya, itu biayanya besar bos. Apalagi yang tenor lagunya banyak gitu loh, harus di Haki, waduh. Kecuali ya kalau lagu punya lagu masterpiece gitu ya, supaya itu tadi, supaya anak cucu besok tetap pegang klaim itu. Ya. Haki Itu gak bisa mahal menjadi ya, tapi legacy untuk lah, proteksi untuk ya, tapi kalau untuk band-band yang baru merilis, yang baru tumbuh, paling enak itu pakai platform digital gitu, yang paling gampang ya, paling enak. Karena nanti ketika orang lain mau ngupload lagumu ke Facebook atau ke YouTube, dia kena klaim hak cipta kan. Jadi lagumu, nah cuman kerugiannya lagi lagumu akan lambat perkembangannya buat apa nyebar gitu loh. Ada untungnya, Ada untung ada ruginya gitu. Karena tidak bebas dipakai. Iya. Biasanya yang free itu kan banyak yang pakai memang. Nah, tapi kalau mau, aku kasih solusi lagi nih. Masuk ke platform digital tetap, tapi minta sama agregatornya jangan masukkan ke lepas ID di YouTube aja. Nah, cukup itu deh, di YouTube deh. Biar orang semua share lagumu. Tapi ya konsekuensinya kamu gak akan dapat duit kalau dia. Iya. Kalau kayak gitu. Kalau mau ya, karena kan baru merilis. Tapi sebenarnya kalau lagumu bagus walaupun ini kan tetap nyebar kan. Itulah makanya aku bilang tadi dari awal kan. Sekarang tuh kalau ada orang masih mau ngebat bikin band dan band apa ya, coba bikin lagi deh gitu loh. Beda kayak dulu. Kalau dulu kita pernah ditawarin loh Mas jadi sama nasional kan, tapi harus lepas pegawai negeri. Waduh, enggak lah, akhirnya kita nggak mau kan. Tawarannya apa? Ya itu diambil sama label, tapi syarat harus tinggal di Jakarta dan jadi musisi penuh waktu. Lepas PNS, wah enggak lah, gila bang mau lepas PNS. Kalau kita mau kerjaan itu udah untang lantung kali di Jakarta. Mending kayak gini aja, dari sini aja bisa main kemana-mana kan gitu aja. Kalau udah memang nasibnya mau ke situ, itu. Jadi apa? Ya, dulu masyarakat parameter ngukurnya suksesnya satu band itu adalah kalau udah muncul di TV, ya kan? Itu baru namanya band sukses. Dulu loh ya. Sekarang udah enggak lagi lah. Kalau ngelihat band-band yang sekarang muncul di Lombok, Bang, banyak ini masih sekarang. Bang Igor ngelihat gimana? Aduh, tertatih-tatih mungkin ya kalau boleh pakai bahasa itu ya. Antara ada dan enggak gitu loh. Sebabnya juga menurutku ya, faktor utamanya adalah karena event itu sekarang karena apa yang biasanya support untuk acara-acara musik itu karena udah nggak boleh lagi beriklan, jadi mereka nggak bisa lagi bikin acara kan. Misalnya kayak perusahaan rokok itu kan udah nggak boleh lagi, jadi agak berat gitu untuk sementara event itu kan cost-nya besar tuh mas. Jadi itu yang bikin kita jarang nggak punya event. Jadi ngapain kita bikin band punya lagu tapi nggak pernah dapat panggung, kan repot juga itu. Sementara pemerintah juga ngadain acara gitu misalnya ya paling setahun sekali atau apa. Jadi harapan saya sih kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota gitu, sering-sering lah bikin acara supaya kita musisi gitu bisa ada tempat untuk berekspresi gitu. Itu yang jarang kan itu. Harapan kita ke depan gitulah. Supaya band-band ini bisa punya ya ibarat petinju gitu loh. Latihan terus nggak pernah bertinju kan gimana? Repot, Mas.